dan mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan saya PKG terkait rencana tindak lanjut dan memilih salah satu model pembelajaran yaitu SEM, Sport Education Model, yang bertema Tumbas Turnamen Bola Voli akhir semester. Tujuan presentasi saya yaitu menindaklanjuti tugas rencana tindakan berlanjut. Selanjutnya saya dari kegiatan sebelumnya saya melanjutkan Tumbas Turnamen Bola Voli akhir semester. Selanjutnya Sport Education Model, dikenal SEM, suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mengeksplor berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, siswa juga dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, wasit, pencatat skor, ahli strategi, bahkan lebih luas bisa menjadi analisis pertandingan dan jurnalistik. Latar belakang turnamen bola voli akhir semester ini merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengingatkan konsep-konsep sport education dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang pertama menerapkan prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan, evaluasi, dan yang kedua membentuk karakter melalui tema profil Pancasila. Peserta didik dapat menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Meningkatkan kompetisi, peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti penerapan model kreatif, komunikasi, dan kerjasama tim. Yang keempat, menghubungkan teori dengan praktek. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktek nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Tujuannya melalui pembelajaran SEM ini meningkatkan keterampilan motorik melalui permainan bola voli yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini kegiatan fisik dalam permainan bola voli berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktivitas di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Capaian dan hasil yang diharapkan. Capaian yang diharapkan melalui pembelajaran SEM ini dengan tema turnamen bola voli Tumbas, diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting, antara lain keterampilan olahraga, keterampilan sosial, keterampilan kognitif, terus karakter, dan pemahaman konsep SEM. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Pertama adalah komunitas, yang kedua peserta didik yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6, putra dan putri. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester, yaitu pada bulan Desember. Penanggung jawab kepala sekolah, KPS yang menjadi lokomotif dan fasilitator adalah guru makul PJOK. Mitra dengan KPS
adalah dari guru agama atau PKI yang akan memiliki peran dalam pengarahan ini. Terkait publikasi melalui website sekolah atau sosial media sekolah, yang berikutnya mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas sebagai panitia, peserta didik dan pihak lain yang terlibat berasal dari peserta didik. Terus berikutnya adalah pernyataan tentang kapasitas aset manusianya kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, semua dengan koalisi akademik sejumlah 10 orang. Siswa kelas 456 yang berjumlah 62. Aset finansial dana bos dan boskin atau bos kinerja untuk mendukung program, melengkapi alat dan juga panggung pada saat melaksanakan program. Aset fisiknya memiliki lapangan olahraga dan ruang kelas, laptop, LCD proyek, wifi yang menunjang program kegiatan. Rencana evaluasi. Dalam tahap implementasi pembelajaran seni ini, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dengan refleksi penerapan SEN dalam PJOK, hal-hal yang harus dievaluasi. Yang ini satu, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran SEN. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik, dan ini dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SEN. Evaluasi kinerja tim dalam melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan SEN. Yang berikutnya, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEN. Kemungkinan tantangan dalam pelaksanaan ini, yang pertama adalah pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam, hujan atau bagaimana dan cuaca. Dan berikutnya, kesulitan dalam manajemen tim. Yang berikutnya adalah motivasi dari peserta. Misalnya dari 1456 juga kemungkinan jadi tantangan. Solusi yang pertama adalah penjadwalan yang efektif, pemindahan lokasi ke dalam ruangan, komunikasi terbuka, dan segera menangani konfliknya. Yang terakhir adalah memberikan motivasi. Yang terakhir adalah terima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk tugas saya ini.